sad, let God change the way you think. When you're scared or mad, worried or sad, let God change the way you think. I can think about what is true, think about what is right, think about good things. I can think about what is true, think about what is right, think about good things. I can think about good things. When you're scared or mad, worried or sad, let God change the way you think. When you're scared or mad, worried or sad, you can let God change the way you think. I can think about what is true, think about what is right, think about good things. I can think about what is true, think about what is right, think about good things. I can think about good things, yeah. Shalom adik-adik semuanya yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, senang sekali ya bisa berjumpa dengan setiap adik-adik. Ya, tadi adik-adik sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Miss mengajak setiap adik-adik cari posisi yang nyaman. Adik-adik boleh duduk. Ya, saatnya kita berdoa. Ayo lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kalau tadi kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menjabat setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah setiap yang mendengarkan firman Tuhan, mereka fokus, mereka bertumbuh di dalam firman. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, bagaimana kabarnya? Semuanya tentunya luar biasa dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat saja ya. Ya, tema kita minggu ini adalah tentang enough is enough. Ya, apa itu enough? Cukup. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, enough artinya tidak berkekurangan. Enough artinya setiap kebutuhan terpenuhi, setiap keinginan terpenuhi. Ya, itu namanya cukup. Nah, bagaimana cara agar adik-adik mencukupkan apa yang ada pada diri adik-adik? Bagaimana caranya adik-adik bisa berkata cukup? Nah, yang pertama Miss mau bagiin yaitu stop yang namanya itu mengingini. Stop namanya membandingkan. Ya adik-adik, saat adik-adik merasa tidak puas dengan apa yang adik-adik miliki, saat itulah adik-adik merasa tidak pernah cukup. Padahal setiap berkat Tuhan yang berikan dalam kehidupan adik-adik itu pasti cukup. Jikalau adik-adik merasa itu cukup, bersyukur. Nah, timbul dari dalam diri adik-adik itu saat adik-adik merasa tidak cukup, yaitu saat adik-adik membandingkan diri adik-adik dengan orang lain. Mungkin dengan teman kalian, atau dengan kakak atau adik, saat kalian berpikir bahwa oh, kakak lebih baik nih, atau adik lebih baik nih, atau teman-temanku lebih pintar, atau teman-temanku lebih cantik, atau ada teman-temanku lebih ganteng. Wah, mereka sekolah di tempat yang terbaik, atau mereka bisa nih ikut les yang terbaik. Nah, saat adik-adik merasa bahwa adik-adik menjadi pribadi yang rendah diri, adik-adik merasa oh ya, saya ini masih kurang ya, saya ini pengen nih seperti si A atau si B. Nah, saat kalian sudah merasa ingin membandingkan diri kalian dengan orang yang ada di sekeliling kalian, saat itulah adik-adik kehilangan yang namanya sukacita. Kalian akan merasa
tidak ada damai sejahtera. Saat adik-adik merasa bahwa adik-adik sudah cukup dengan apa yang adik-adik punya saat ini, adik-adik punya sekolah yang terbaik, orang tua yang terbaik, keluarga yang terbaik, tempat tinggal yang terbaik, adik-adik pasti akan merasa itu, wah cukup ya, setiap berkat Tuhan yang berikan dalam kehidupan adik-adik cukup. Nah, terus yang kedua, jangan mengingini. Di dalam firman Tuhan, ada loh berkata, jangan kita mengingini milik sesama kita. Itu namanya dosa. Nah, saat adik-adik mengingini nih, misalnya teman adik-adik punya mainan yang baru. Kalian lihat nih, kalian berpikir bahwa kalian pengen nih punya juga ya mainan yang baru. Sedangkan kalian tahu bahwa papa dan mama kalian saat itu punya pengeluaran yang banyak untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi kalian merengek-rengek sama orang tua ingin memiliki mainan yang baru. Nah, tentu adik-adik tidak boleh ya seperti itu. Padahal adik-adik sudah punya nih mainan yang lainnya. Padahal mama papa mungkin baru juga memberikan kalian mainan, tapi kalian pengen mainan yang seperti orang lain. Ya, tentu adik-adik tidak boleh seperti itu. Kalian harus menjadi pribadi yang mengucap syukur bahwa Tuhan sudah mencukupi setiap kebutuhan adik-adik dengan papa mama memberikan kalian mainan. Ya. Nah, next selanjutnya, mengapa seringkali kita selalu merasa tidak pernah cukup atas berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kehidupan kita, kepada kehidupan Miss dan juga adik-adik? Mengapa ya timbul ketidakpuasan? Yaitu yang pertama, bahwa adik-adik tidak pernah mengucap syukur. Saat adik-adik mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan, tentu adik-adik pasti akan merasa cukup. Berkat Tuhan seperti apa yang sudah Tuhan berikan? Terkadang kita dalam hal yang kecil ya, kita sulit sekali untuk yang namanya mengucap syukur. Apa itu? Kesehatan. Tuhan kasih kita setiap hari itu nafas kehidupan. Setiap hari kita bisa bangun pagi dalam keadaan sehat, tidak batuk, tidak pilek, tidak demam. Itu udah lebih daripada cukup. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, terus apa lagi? Makanan. Makanan yang disediakan oleh orang tua kita setiap hari. Adik-adik tentunya tidak ada yang kelaparan ya. Setiap hari kalian bisa makan walaupun dengan lauk yang berbeda-beda. Nah, tapi itu pun juga kalian harus mengucap syukur. Terus apa lagi yang harus kalian ucap syukur? Tempat tinggal. Adik-adik tidak kehujanan. Adik-adik juga tidak kepanasan. Adik-adik bisa tidur di kasur yang nyaman, kamar yang nyaman. Adik-adik juga harus mengucap syukur. Terus apa lagi ya? Adik-adik bisa mengucap syukur buat papa mama yang terbaik yang Tuhan berikan buat kehidupan adik-adik. Karena papa mama yang Tuhan sediakan itu adalah yang terbaik buat kehidupan adik-adik. Terus apa lagi? Sekolah. Ya, sekolah itu juga yang Tuhan sediakan buat kehidupan adik-adik, itu yang terbaik, yang Tuhan tahu nih. Oh, ini yang cukup, yang terbaik untuk adik-adik. Jangan pernah membandingkan diri adik-adik dengan orang lain. Misalnya sekolah temennya nih lebih bagus. Oh, tentu tidak ya. Adik-adik harus mengucap syukur dengan apa yang adik-adik sudah diberi oleh Tuhan, yang sudah dikasih buat Tuhan. Ya. Terus apa lagi? Coba adik-adik pikir apa lagi ya yang saat adik-adik tuh harus bersyukur sama Tuhan. Masih ada nggak ya? Oh, tentu sangat banyak ya yang membuat kita selalu harus mengucap syukur kepada Tuhan. Oke? Ya. Next, kita apalagi yang membuat kita bisa berkata cukup kepada Tuhan? Nah, adik-adik harus melatih diri adik-adik untuk berkata cukup. Adik-adik melatih diri adik-adik untuk berkata, ini sudah cukup yang Tuhan berikan. Makanan yang Tuhan berikan sudah cukup. Saat kalian berdoa sebelum makan, kalian berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat makanan yang sudah Tuhan berikan, buat berkat makanan. Ya, itu cukup ya. Nah, adik-adik juga
tidak mungkin kan kalau saat adik-adik ingin berterima kasih kepada Tuhan, adik-adik mengungkapkannya di dalam hati? Ada nggak yang bilang ke Tuhan, say thank you sama Tuhan, bilangnya di dalam hati? Mungkin ada juga ya orang yang berdoa yang di dalam hati. Nah, tetapi saat kalian bilang nih ke papa atau mama, terima kasih ya mama atau papa, hari ini sudah kasih makanan yang enak. Terima kasih ya mama, hari ini sudah masakin yang enak. Nah, kalian bilangnya dalam hati nih, enak gak seperti itu? Enggak ya, tentu saat kalian merasa puas, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh orang tua, orang-orang di sekeliling kalian yang sudah memberkati kalian, kalian tentu harus mengeluarkan suara, berkata-kata, terima kasih untuk berkat, terima kasih ya untuk hadiah, atau terima kasih ya untuk kasih sayang mama dan papa. Ya, oke, kita akan next ke poin selanjutnya, bahwa apakah semua berkat yang Tuhan berikan untuk adik-adik, semuanya untuk adik-adik? Ya, coba saat ini Miss mau mengajak adik-adik, saatnya adik-adik bisa lebih interaktif ya. Miss mengajak adik-adik coba berpikir sejenak. Apakah semua berkat yang Tuhan berikan itu semuanya itu untuk adik-adik? Ya, tentu semua berkat yang Tuhan berikan ya itu pasti untuk adik-adik lah. Gak mungkin untuk orang lain. Ya, tetapi di sini ada tetapi. Adik-adik juga harus belajar saat kalian menerima berkat yang Tuhan berikan. Kalian harus belajar untuk berbagi. Tuhan tuh rindu loh di dalam hatinya. Tuhan itu saat adik-adik menerima setiap berkatnya, Tuhan rindu adik-adik memiliki inisiatif untuk berbagi. Saat adik-adik berpikir untuk berbagi, maka Tuhan itu tidak akan pernah tinggal diam. Melainkan Tuhan akan melipat gandakan setiap berkat adik-adik yang akan adik-adik terima. Saat adik-adik mengkeep atau berkat yang Tuhan beri itu untuk aku saja deh, aku simpan aja, aku gak mau nih bagi ke orang lain. Nah, tentu berkat itu hanya sampai di situ saja. Tetapi saat adik-adik berbagi sama orang-orang di sekeliling, sama keluarga, sama teman, sama orang tua, sama siapa saja, kalian akan melihat nih tangan Tuhan yang begitu besar, tentu akan melipat gandakan setiap berkat yang adik-adik akan terima. Oke? Next, menurut adik-adik berkat seperti apa yang adik-adik inginkan dalam hidup adik-adik? Nah, menurut adik-adik berkat apa yang ingin adik-adik inginkan dalam kehidupan adik-adik? Coba Miss mau tanya, berkat apa ya? Ada yang tahu? Ada yang kepikiran pengen berkat apa? Oke, Miss kasih tahu ya. Setiap kita, baik adik-adik sama Miss ingin nih berkat namanya kesehatan. Semua mau nggak berkat kesehatan? Atau ada yang nggak mau? Tentu setiap kita mau ya berkat kesehatan. Setiap kita tidak ada yang mau yang sakit. Nggak mau sakit. Tentu setiap kita mau kesehatan. Terus apa lagi? Berkat kepintaran. Ya, adik-adik mau nggak pintar di sekolah? Ada yang nggak mau nih? Oh, tentunya mau ya, semuanya berkat kepintaran. Tentu saat kalian guru-guru menerangkan, wah kalian langsung cepat nih menyerap dengan baik setiap apa yang diajarkan oleh guru-guru. Tentu mau ya berkat kepintaran. Terus berkat apa lagi yang adik-adik mau? Berkat apa? Berkat ya keuangan. Ada yang nggak mau berkat keuangan? Enggak dong, Miss juga mau nih berkat keuangan. Ya, berkat secara keuangan. Terus apa lagi? Berkat jasmani. Miss mau nih tiap hari juga diberkati secara jasmani. Baik jasmani kita punya pakaian baru, atau kita bisa makan yang enak. Nah, tentu adik-adik juga mau ya diberkati sama Tuhan. Terus ada lagi? Ya,
berkat apa lagi? Bukan hanya berkat jasmani, tetapi berkat rohani juga. Ya, kita harus juga meminta berkat rohani daripada Tuhan, supaya setiap hari kita bertumbuh di dalam Tuhan. Oh ya adik-adik, kita tidak bisa berkata cukup saat kita namanya secara spiritual. Nah, kalau kita bisa berkata cukup hanya materi, misalnya kesehatan, keuangan, kita bisa berkata cukup sama Tuhan. Tetapi kalau saat kita berkat secara spiritual, kerohanian kita harus haus dan lapar terus akan Tuhan. Kita tidak bisa berkata, oh sudahlah, cukuplah sampai di sini kerohanianku. Oh mungkin cukuplah adik-adik hari ini baca firman Tuhannya 1 ayat aja atau 2 ayat. Oh nggak boleh ya. Di sini yang cukup itu yang Miss maksud adalah secara materi. Tapi secara rohani, adik-adik tidak boleh berkata cukup. Adik-adik terus mengejar Tuhan setiap hari, terus mencari Tuhan setiap hari, terus membaca firman setiap hari. Mungkin adik-adik ada yang baca 1 pasal, oh besoknya adik-adik tambah lagi nih 2 pasal, besoknya lagi tambah lagi 3 pasal. Setiap hari adik-adik tidak akan pernah cukup atau puas secara rohani kepada Tuhan. Nah, selanjutnya, lalu ketika berkat itu diberikan kepada adik-adik, apakah adik-adik juga mau berbagi kepada orang lain? Ya, tentu adik-adik harus berbagi, harus menceritakan. Terus adik-adik harus menceritakan kepada Tuhan bahwa kemuliaan Tuhan yang begitu besar sehingga memberkati setiap kehidupan adik-adik. Dengan adik-adik berbagi, Tuhan, disitulah kalian akan melihat tangan Tuhan yang begitu besar yang akan memberkati setiap kehidupan adik-adik. Ya, oke adik-adik. Ya, kita tidak boleh berkata cukup secara rohani ya, Miss ingetin lagi. Tapi secara rohani, Miss mengajak setiap adik-adik setiap harinya untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terus excited untuk mencari Tuhan, terus beribadah kepada Tuhan, terus menyenangkan hati Tuhan. Oke? Ya, kita akan masuk ke ayat hafalan kita ya. Ya, ayat hafalan kita ada di Ibrani 13 ayat 5b. Yang bunyinya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Miss ulangi 1 kali lagi ya, di Ibrani 13 ayat 5b. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, Miss tunggu ya ayat hafalan kalian bisa kirimkan ke nomor gereja atau ke grup kelas kalian masing-masing. Ya, saatnya kita akan berdoa. Ya adik-adik, yuk kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk terus menjadi pelaku firman Tuhan. Ajar kami dan bantu kami terus Roh Kudus untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah semakin hari setiap kami anak-anak Tuhan belajar untuk lebih mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Untuk kami mencari Tuhan tidak hanya berhenti sampai di sini saja, tapi kami terus mencari Tuhan. Bahwa kami terus merindukan Tuhan lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami serta kota di mana kami tinggal. Tuhan, curahkanlah shalom. Curahkan damai sejahtera-Mu Tuhan. Biarlah kota di mana kami tinggal terjadi lawatan Tuhan. Setiap orang yang belum mengenal Tuhan, kami rindu juga mereka boleh diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hal yang terbaik yang Engkau berikan Tuhan. Berkati para pemimpin yang ada di kota dan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, thank you semua adik-adik. Sampai ketemu lagi di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 0857 95 kali 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.